Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya, haleluya. Setiap hari harus luar biasa, haleluya. Baik, saya juga menyapa yang saat ini sedang menyaksikan secara online, secara streaming, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Hari ini kita ada di tempat ini, hari ini kita dapat berkumpul kembali, hari ini kita dapat beribadah bersama, merasakan hadirat Tuhan luar biasa tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita buka dalam doa pada pagi hari ini. Persiapkan setiap hati kita, jiwa kita, roh kita untuk bertemu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan setiap apapun yang ada dalam diri kita untuk kita serahkan kepada Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan, buat kami Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan tempat ini Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap hidup kami mau bawa Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan ke dalam Yesus. Kami mau bawa Tuhan setiap penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan tempat ini Yesus. Kuasa-Mu Tuhan melawat setiap kami Tuhan yang di tempat ini Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami Tuhan mau bersorak memuliakan nama Engkau Yesus. Mulut kami Tuhan mau memuji-mujikan penghormatan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, selayaknya setiap kami Yesus. Haleluya, mari sembah Tuhan, mari angkat pujian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau yang termegah Tuhan.
semua umat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
semua kemenangan daripada Engkau Tuhan. Kami terima Tuhan, kami terima Yesus semua sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu tempat ini Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami mau lebih lagi bersukacita bagi Engkau Tuhan. Bertahtalah Tuhan tempat ini di bumi seperti di surga Tuhan. Ini kami yakin Tuhan, kami tempat ini Tuhan, kami beribadah dengan tidak sia-sia Tuhan, kami beribadah dengan luar biasa Tuhan, kami beribadah, kami beroleh kemenangan, pemulihan, dan kami yakin dan percaya Tuhan semua dilewat oleh karena kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua umat Tuhan yang percaya, kita sambut Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Ada sukacita hari ini saudara. Haleluya. Mari kita sapa kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus luar biasa bagi setiap kita. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Hari kita mau bersukacita buat Tuhan, buat perbuatan yang luar biasa, karena Dia hebat, Dia berkuasa. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berjaya dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari semua tepuk tangan di atas kepala. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama di atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita.
percaya pada Tuhan tempat ini karena kasih setiamu cukup untuk kita semua. Haleluya, kami mau selalu bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua nyatakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua bersukacita, semua bersemangat semua karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Haleluya. Dan tiba saatnya tempat ini kami mau memasuki sesi kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kami mau Tuhan rendahkan diri di hadapan-Mu Yesus. Kami mau Tuhan mencari kerajaan-Mu Yesus. Dan kami mau Tuhan mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Engkau Tuhan. Bajak setiap hati kami Tuhan, lembutkan setiap hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Yesus. Sebab Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Memulihkanku
yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau terlebih dulu yang mengasihi kami. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa, mengorbankan diri-Mu, mencurahkan darah-Mu, dihancurkan tubuh-Mu, bahkan mati di atas kayu salib untukku, untuk kami semua yang hadir di sini. Tuhan, ajar kami melalui kasih-Mu yang bekerja dalam hidup kami boleh mengasihi-Mu, kami boleh mengasihi sesama kami boleh mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Karena itulah hati-Mu ada di sana ya Tuhan. Berikan beban itu juga di hati kami, untuk kami mengasihi sesama kami sebagaimana Dikau mengasihi kami. Itulah kehendak-Mu yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami ada di sini pagi hari ini, agar hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Berbicaralah melalui firman-Mu, agar apa yang kami dengar masuk ke telinga kami dan berdiam di hati kami, menggerakkan hidup kami, untuk kami melakukan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih semua karena kasih karunia-Mu. Kami dimampukan oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Beberapa waktu kita berpisah, tapi pagi hari ini boleh kembali bertemu. Puji Tuhan, sehat walafiat. Dan kami lihat Bapak Ibu semua pagi ini juga kelihatan sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Haleluya. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat kantongnya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, beberapa waktu yang lalu kami ada musyawarah tugas dan gereja untuk ke Pekanbaru. 4 hari di sana, puji Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, ini merupakan satu sebenarnya sudah lama janjian dengan Bapak Pendeta Simbolon. Kalau tidak salah itu angkatan Tante Christine ya, Pak Simbolon. Oh bukan, angkat kakak kelas, kakak kelas ya, Pak Simbolon. Sebenarnya saya sudah lama mau ke Tapanuli bersama dengan Bapak Pendeta Andreas dan Ibu Pendeta Andreas, tapi asal janjian luput terus sampai Ibu Pendeta Andreas sudah dipanggil Tuhan, belum sampai ke sana. Tetapi pada waktu kami di Pekanbaru, ayo
dia kan suka ngomong Jawa juga. Ayo kapan Mas sampeyan ke tempatku, kan dia bilang begitu. Ya, kan ini waktunya sudah dekat. Kalau dari Solo ke tempatku kan jauh, tapi sudah di Pekanbaru. Ayo, ya akhirnya ya udah saya ngikut Bapak Ibu. Selesai musyawarah, kami ke Pematang Siantar, naik bis semalam sampai di sana. Dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kami dapat melayani di sana. Dan bukan hanya itu, tetapi Tuhan memberikan kesenangan di masa tua saya, bisa rekreasi, ya, bisa ke Perapat, ke Danau Toba, ya, ke mana itu Raja Malengkas. Dan puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, ya, saya dilepas ke Pulau Samosir, jadi tidak bersama dengan Pak Simbolon, jadi sendirian. Ya, puji Tuhan. Ya, di sana ketemu orang-orang Batak, ya, pada waktu itu pada anak-anak pada nyanyi, ya, pada kasih saweran. Ya, puji Tuhan, saya ingat satu pujian Batak, ya, itu pujian yang penginjilan untuk datang kepada Tuhan. Ya, lalu puji Tuhan saya kasih saweran mereka, ayo nyanyi ini bisa enggak? Wah, nyanyi saudaraku. Jadi sok perahu nyanyi semua, walaupun ada yang keruduan dan sebagainya, nyanyi merlojong, ah Tuhan, puji Tuhan. Ya, memberikan semangat, puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga dari Pematang Siantar setelah rekreasi, minggu pelayanan, lalu di bel angkatan saya Ibu Sipora, istrinya Bapak dapat Yonatan di Brastagi. Waktu dia Tante Christine kenal itu, puji Tuhan, di Facebook dia komen saya, ayo kamu sudah di Pematang Siantar, ayo ke Brastagi. Aduh, waktunya sudah mepet sekali. Lalu saya tanya, kalau ke sana berapa jam, ini nanti dari ke Brastagi ke Kuala Namu berapa jam dan bagaimana. Dan puji Tuhan, semua diatur oleh Tuhan. Ya, jadi saya berangkat habis kebaktian siang, langsung berangkat naik mobil. Pokoknya tahu saja sampai di sana, ya berani-beranian aja naik sendirian. Ya, kakek tua ini jalan terus, ya. Terus sampai di Brastagi, puji Tuhan, hari Senin itu menjemput menantunya dari Batam pulang ke Brastagi. Sehingga puji Tuhan saya tidak perlu charter mobil untuk ke Kuala Namu, tapi sekalian diantar, ya, dia jemput, saya naik diantar, puji Tuhan. Semua diatur oleh Tuhan. Terus pulang sampai di Jakarta. Sebenarnya saya hanya mau mampir tok lihat Om Andreas, terus paginya berangkat. Enggak tahu, wah kamu sekarang berubah ya. Di sini hanya mampir tok, enggak mau pelayanan dan sebagainya. Sehingga saya WA Om Musi, tolong di WA saya bahwa minggu itu saya pelayanan di gereja. Kalau enggak ditahan sampai minggu lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi terus saya sampai, ya udah bilang aja minggu pelayanan, puji Tuhan. Lantas gambar yang untuk itu dikirim, loh aku pelayanan tenan. Oh ya wis lah katanya. Puji Tuhan, sehingga akhirnya sampai di sini. Puji Tuhan, haleluya. Ke pelabuhan, ku makan ketupat, ya mantap nggak? Ya, di pelabuhan makan ketupat, puji Tuhan. Sadikali dapat ikan sepat, begitu. Ya. Oleh anugerah Tuhan, aku berangkat. Ya, haleluya. Dan oleh anugerah Tuhan, aku pulang tetap sehat. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita pikir, ya, bukan jalannya juga bukan mesti datang jalan kaki, jualan Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar nongkrong di bis turun sampai tempatnya, enggak, harus jalan. Tapi puji Tuhan, kalau aku di sini tetap berdiri di sini, sekali lagi itu anugerahnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Dia baik, dia luar biasa, dia baik buat saya, dia baik buat kita sekalian, puji Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita buka hati untuk firman Allah. Tema kita pada bulan ini adalah melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi kita baca bareng-bareng, melakukan kehendak Bapa.
Bapa. Puji Tuhan. Yuk kita baca ayatnya. 1, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Ini perkataan ini jelas, tidak perlu ditafsir. Ya apa adanya seperti itu. Ya. Jadi bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan itu masuk surga. Banyak di luar sana orang bisa ngomong surga, apa itu berseru tentang Tuhan. Apalagi kalau pas kejepit, saudaraku, pasti Tuhan, Tuhan. Ya. Tetapi Alkitab menggarisbawahi Tuhan Yesus berkata dengan tegas, ya, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk kerajaan surga, tapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Jadi dari ayat ini Tuhan menghendaki, firman Allah menuntut dalam hidup kita supaya kita bukan menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan hanya omdo, jangan hanya ngerdu, ya, omdo, ngerdu, ya. Tapi apa? Kufir, ya, puji Tuhan. Jadi jangan hanya omong doang, omdo itu omong doang. Bahasanya orang sekarang ini, ya. Jangan hanya ngerdu, dengerin doang, ya. Tetapi kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jangan hanya ngerdu, omdu, tapi apa? Jadilah anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Ya. Kenapa? Karena firman itu akan mengerjakan mujizat saat firman itu dilakukan. Ya. Bapak senang, Bapak Ibu senang ngomong-ngomong makan enak, ya. Kira-kira kalau kita ngomong-ngomong makan enak enggak? Bisa merasakan enggak? Ngomong-ngomong makan enak, ya. Waduh, satenya Pak Bejo enak, tengklengnya Mbah Pon nyamleng, ya. Satenya Pak Kiwir luar biasa. Tapi kalau kita hanya omdo, ngomong tok, ya, ngomong ini enak, kira-kira bisa ngerasakan enggak? Enggak rasakan apa-apa, enggak terjadi sesuatu. Bisa kita ngomong seharian tentang ngomong makan enak, perut kita tetap lapar, saudara. Ya. Demikian juga firman Allah, kalau kita hanya ngomong-ngomong, saudaraku, tidak pernah kita lakukan di dalam hidup kita, kita tidak akan melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita rindu karya Allah terjadi dalam hidup kita, lakukanlah firman Tuhan, harus dilakukan. Ya. Salah satu contoh Naaman. Ya, Naaman waktu dia panglima perang tetapi kusta. Lalu ada gadis kecil, pembantunya kasih tahu di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan, ya, namanya Elisa. Lalu akhirnya dia datang ke Israel. Ya, lalu hanya suruh menyelam di Sungai Yordan 7 kali, saudaraku. Ya, disuruh ambles ke Sungai Yordan 7 kali, dibeledes ke kali Yordan, ambles sendiri 7 kali. Tadinya enggan. Wah, enggan aku banyu sungainya berjernih-jernih. Suruh di Sungai Yordan, dia enggan. Tapi akhirnya bahasa Jawanya itu reh-reh, ya, sama pembantunya, akhirnya nurut, saudara. Ya. Dia membenamkan diri di Sungai Yordan. 1 kali sembuh? Belum. 2 kali sembuh? Belum. Ada tanda-tanda sembuh? Enggak. 3 kali tidak terjadi apa-apa. Karena perintahnya berapa kali? 7 kali. Ya. Sampai 6 kali belum terjadi apa-apa. Tetapi setelah yang ke-7 kali
dia keluar, tubuhnya tahir. Firman Allah ya dan amin. Pada saat kita lakukan, disitulah kita melihat karyanya dahsyat di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi harus dilakukan. Siapa lagi? Simon Petrus. Baru trauma sepanjang malam, kopiak-kabyuk, nebarkan jala, uceng pilek pun nggak dapat, saudaraku. Pokoknya wak sing sehat ya, sing pileknya ora kecekel, saudaraku. Kira-kira trauma nggak trauma? Sepanjang malam ada nyanyiannya itu. Di tepi tasik Tiberias, Simon menjala ikan, satu pun tiada didapat. Meski semalam-malaman, Yesus berdiri di pantai, melakukan mujizat. Pukat yang sial pun dapat, penuh dengan berkat-Nya. Kalau jalamu baru sial pagi hari ini, Tuhan berkarya memenuhi jalamu dengan berkat saat engkau melakukan firman Allah. Ya, puji Tuhan. Lalu pada waktu itu Yesus berdiri di pantai, bilang, ayo tolong aku mau ya berkhotbah di situ, maju sedikit. Setelah berkhotbah lalu bilang kepada Simon, ayo tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ya, trauma sebetulnya. Apalagi sudah jam 10 siang. Ikan-ikan itu sudah jam 10 tidur, saudaraku. Malam baru keluar cari makan. Tapi jam 10 itu Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala. Ya, bertolak belakang ya dengan pikiran manusia. Jadi apa namanya? Tidak masuk akal seperti itu. Ya. Tapi Simon lalu berkata dengan jujur, Tuhan, semalam-malaman aku nggak dapat apa-apa, aku berkali-kali. Tapi karena perkataanmu, karena engkau yang menyuruh, dia bilang, aku akan melakukannya. Walaupun dia trauma, walaupun sepanjang malam menghadapi hari sial, ya, tapi karena perkataan Yesus, karena diperintahkan oleh Yesus, dia siap untuk melakukannya. Dan waktu dia tebarkan jala, jala itu penuh, hampir robek. Ya. Kenapa? Apa ikannya datang pada waktu itu? Tidak, saudara. Karena Simon melakukan firman Tuhan. Ya, ya. Saudara lihat pisang Ambon gede-gede gitu, waduh enaknya pisang itu ya, waduh enaknya pisang itu. Tapi tidak saudara makan, mbok sampai sore mau enak-enak, saudara nggak akan merasakan puas, nggak merasakan sesuatu dalam diri saudara. Ya, umat Israel nyebrang Yordan, itu juga harus taat. Ya, waktu nyebrang Yordan, lalu firman Allah katakan, nanti akan terjadi jikalau kakimu masuk ke sungai itu, maka sungai itu akan terbelah. Ya, bukan waktu kamu masih di atas sungai terbelah. Kalau waktu Musa acungkan tongkat terbelah, mereka jalan. Tapi ini imannya diuji saat kakimu masuk ke sungai Yordan. Di situ sungai Yordan akan terbelah. Ya, dia di tepi sungai. Loh, kok terbelah? Bukan di tepi sungai, tapi memasukkan, menginjakkan kakinya ke sungai. Ini diperlukan iman, saudaraku. Ya, mungkin oke, jerurah, oke, ini bablas ambles kelelep, saudaraku. Tuhan kita bukan manusia yang berdosa, tetapi apa yang Dia katakan saat dilakukan, Dia akan menggenapi. Karena Allah bekerja sesuai dengan firman-Nya. Sehingga akhirnya umat Israel masuk, begitu kakinya dimasukkan, masuk, ya. Seperti perjanjian dipikul, waktu mereka masuk, saudara-saudaraku, begitu masuk, baru sungai Yordan terbelah. Saat dilakukan, firman Allah bekerja. Dia tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat firman itu kita lakukan dengan segenap hati, dengan iman, kita akan melihat karyanya luar biasa dalam hidup kita. Satu lagi, perjamuan di Kana, air anggur habis, diperintahkan apa? Isikan tempayan-tempayan ini penuh dengan
air. Kalau nggak diisi, ya nggak terjadi apa-apa. Tapi setelah mereka melakukannya, lalu Tuhan bilang, cedok. Mereka nurut aja, cedok. Loh, ini kan air. Cedok. Dan waktu dicedok, air sudah berubah menjadi anggur. Semua dilakukan, baru terjadi mujizat. Sebab Yesus berkata, bukan hanya orang yang ngomong doang, yang Tuhan akan masuk ke surga, tetapi hanya orang-orang yang siap untuk melakukan firman Allah, menjadi taat di hadapan Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau mau Tuhan tuh nggak taat, saudaraku, kan Tuhan hanya ngomong doang, saudaraku. Tapi kalau kita taat di dalam kita melakukan firman Allah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Dengan kita mentaati, berarti kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya ngomong, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kami rindu dan kami percaya kita semua adalah orang-orang yang rindu, bukan hanya setiap dini, tetapi kita rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Dan kalau kita harus melakukan kehendak Bapa. Ya. Kehendak Bapa yang seperti apa? Ya. Yang harus kita lakukan. Klik. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kehendak Tuhan yang paling hakiki. Kita harus bisa mengerti. Banyak kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, kehendaknya untuk memberkati kita itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita juga biar sehat itu kehendak Tuhan. Tapi ada satu kehendak Tuhan yang sangat hakiki dan sangat penting. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Kita baca ayat 2 Petrus pasal 3 ayat 9, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki, ya, menghendaki kehendaknya. Supaya apa? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kehendak Bapa yang hakiki, kehendak Bapa yang paling penting. Ya, itulah Yesus datang ke dalam dunia. Sebab itu Alkitab katakan di dalam Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya bukan apa? Bukan untuk menghukum dunia ini, tetapi olehnya agar dunia diselamatkan. Yesus datang yang pertama bukan menghukum, ya. Karena dia datang yang pertama ke dunia ini, dia sebagai domba kurban, ya. Sebagai gembala yang baik. Dia datang, buluh yang terkulai tidak dipatah, sumbu yang berasap tidak dipadamkan. Artinya dia datang ke dalam dunia ini, menegakkan yang tertunduk, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Semua Yesus kedatangan kali yang pertama sebagai seorang pribadi yang memberikan pengharapan kepada dunia ini, kepada kita semua. Sebab itu, karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, diberikan dia Yesus. Karena kehendak Bapa apa? Supaya manusia tidak ada satupun yang binasa, tetapi supaya berbalik dan bertobat. Sebab itu waktu Yesus berkhotbah, pertama kali dia berkhotbah, apa khotbahnya? Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Ini inti
Yesus datang ke dalam dunia. Ini inti daripada firman Allah. Tapi banyak hari-hari ini dilupakan. Ya. Hari ini banyak, Yesus datang memberi berkat, Yesus datang. Tidak salah, saudaraku. Tidak salah. Ya. Tetapi apa artinya mereka diberkati tapi tidak bertobat? Bukan milik kerajaan Allah, saudaraku. Apa untungnya kamu memiliki isi dunia ini menjadi milikmu, jagat mbak emperi, tapi jiwamu binasa? Apakah artinya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Tidak ada artinya. Sebab itu berita pertobatan harus diberitakan terus. Ya. Ya. Berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu, Tuhan maunya mengubah hidup kita. Supaya mata rohani kita buat, oh ya Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi saya, karena dia baik, dia mengasihi saya mau mengasihinya, saya mau mentaatinya. Itu namanya berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Ya. Dan dia tidak hanya ngomong doang, saudaraku. Waktu dia di Samaria, ketemu dengan seorang perempuan, wanita Samaria. Akhirnya berdialog tentang air hidup. Akhirnya Samaria percaya kepada Mesias, kepada Yesus. Lalu murid-muridnya datang. Tuhan, mari sarapan, makan. Ya. Ya. Yesus bilang sudah makan. Loh, di mana nih makan? Yesus berkata, rezekiku ya adalah melakukan kehendak Bapakku. Ya. Apa yang dia lakukan? Menyelamatkan jiwa wanita Samaria. Ya. Menyelamatkan seorang pribadi supaya dia tidak binasa. Ya. Tetapi bertobat. Ya. Itu makananku, itu rezekiku. Itu makanan jiwaku. Waktu aku lakukan, hatiku puas. Yuk kita belajar memenangkan jiwa. Waktu saudara bisa mengajak jiwa datang ke gereja, nanti ada kepuasan tersendiri di dalam hati kita. Rasa senang, saudaraku. Senang, ya. Rasa senang. Ya. Saya dulu lihat wajah teman saya yang ngajak saya itu senangnya luar biasa, saudaraku. Saya waktu ke gereja kenal Yesus, itu dihapusi, saudaraku. Minggu-minggu diajak dolan. Yo dek dolan. Mana? Udah toh, pakai sepatu. Wah, dulu mana? Suruh pakai sepatu, saudara. Lalu kita naik apa itu bonceng andong, ya. Andong itu rodanya 4 itu, kalau dokar itu rodanya hanya sepasang. Tok kalau andong kan panjang. Lalu di belakangnya ada tempat makanan itu, tempat rumput itu, pas kosong. Kita nyenglak, kita ya sembunyi di situ, saudaraku. Delalah andongnya ini lewat depan gereja, saudaraku. Tapi saya tidak tahu waktu itu. Begitu lewat depan gereja, gerejanya masih ruko, belum bangunan gereja begitu. Mudun sedek gitu. Ya, dia loncat, aku loncat, saudara. Yuk rene sik ya gitu. Begitu masuk, saya lihat almarhum Bapak Sugito itu dulu murid Tangmangu paling tua di gereja itu, di gereja Sragen. Wah, waduh yang muka apa itu irungnya beler, saudaraku. Ada sing pantai kos zaman dulu. Wah, ada sing mukuli kursi. Wah, macam-macam, saudaraku. Mas, wah mulai dia bilang begitu. Wes sabar, enggak apa-apa. Lah iku medeni wong nek saya bilang gitu. Lah iku enak. Wah, saya lihat suasana seperti itu. Waduh, ada yang nangis, ada yang pukul-pukul meja. Lah itu pertama, udah duduk. Nanti ya selesai kita pulang main, ya bilang begitu. Dan akhirnya saya nurut, saudaraku. Nurut, lalu pendetanya datang, Om Hokbat, ya suaminya Tante Lydia itu datang, lihat saya tuh nyalami. Rasanya mak celes itu disalami pendeta zaman itu ya ndak. Wah kok rasanya adem banget. Mari nak, ya, begituan. Duduk, saudaraku. Terus pujian, nyanyiannya menyentuh hati saya. Percaya pada Yesus itulah untungku, dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Waduh enak tenan ya. Sedangkan waktu itu saya dalam penderitaan, saudaraku. Ngenger.
Ngenger itu ikut orang, nggak usah digaji, asal dapat makan dan bisa sekolah, saudaraku. Kenapa? Karena ibu saya walaupun kaya, tapi dia lebih senang kucing, bedor, dimpil, kerok daripada cinta anaknya. Jadi ibu saya itu bisa dibilang gila judi, saudaraku. Ya. Ini saya sudah saksikan itu dulu. Jadi dia dapat rapelan itu 22.000 itu dicering, saudaraku. Saya kalau sekolah mau 5 sen saku nih dapat 22.000 itu M sekarang, saudaraku. Beli tanah, beli ini, beli rumah, beli sawah. Wah, udah beli semua. Tapi 6 bulan uang habis. 6 bulan lagi yang dibeli tadi dijual lagi. Habis 6 bulan lagi, 1 tahun persis. Lalu giginya emas semua diteteli, saudaraku. Dicopot lagi gigi emasnya untuk judi, saudaraku. Sampai hampir akhir hidupnya dia judi terus. Tiap bulan 360, ya, dapat uang 360 rupiah. Kalau mantri pasar mau 100 rupiah. 9 anaknya hidup. Ibuku 360, anaknya mau 2. Tidak menghidupi dia, aku ikut orang, saudaraku. Ya, dalam penderitaan. Tapi puji Tuhan, waktu dalam penderitaan itu kok ada nyanyian menyentuh hati saya. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Lalu setelah kebaktian, Mas, aku sok minggu melu neh entuk. Entuk boleh. Waduh, saya lihat orang yang, ya, ada orang yang ngikut Tuhan Yesus itu, dia wajahnya langsung berbinar-binar. Wah, entuk, ayo entuk seminggu. Ya, saya ikut lagi, saudaraku. Ikut ya, kira-kira 3 bulan saya ke gereja, tapi belum terima Yesus. Saya dapat panggilan untuk jadi guru, dan akhirnya setelah saya jadi guru, walaupun 25 km, tapi zaman itu jalan tokoran, saudaraku. Ya, sampai kilo kan ndak dino PP ya, kelenger, saudaraku, jadi kos. Setelah kos itu ndak pernah ke gereja lagi selama 5 tahun. Ya, selama 5 tahun. Jadi PNS selama 5 tahun, sudah enak di desa, senang di sana, saudara-saudaraku. Ya, temannya banyak, Tukiem, Tukijo, Paiman, ya banyak, saudara-saudaraku. Nah, akhirnya saya mau dipaksa dinikahkan dengan orang sana. Disitulah saya mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Waktu disantet, saudaraku, ya, tahu saya disantet, ya teman saya yang tahu, orang Muslim gitu. Akhirnya disantet, nggak apa-apa, ya. Teman saya ini yang jadi suaminya. Jadi teman saya yang kena, yang jadi akhirnya jadi suaminya. Saya lolos, saya jadi cinta Tuhan Yesus. Sejak itu saya terus ibadah, tiap minggu jalan kaki pulang ibadah. Rasanya Tuhan itu seperti dekat sekali dengan hidup saya. Nah, sehingga waktu teman ini mau meninggal, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya pas ke Sragen, saya kunjungi, 1 minggu setelah saya doakan, dia dipanggil Tuhan. Dia yang menyelamatkan jiwa saya. Jadi yang saya ingin sampaikan, orang yang memenangkan jiwa itu, Yesus berkata apa? Rezekiku, makananku, ya, adalah melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapak apa? Menyelamatkan jiwa. Itu yang terpenting. Tuhan tidak ingin binasa manusia ini, tetapi supaya sampai kepada bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itulah kehendak Tuhan yang terpenting di dalam hidup ini. Klik, puji Tuhan. Satu lagi, puji Tuhan. Haleluya. Kenapa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Yesus pun datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dia datang ke dalam dunia bukan maunya sendiri, tetapi Bapa yang mengutus dia, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Bapa mengasihi dunia, disuruh firman menjadi manusia, bukan untuk enak tinggal di dunia ini, tetapi untuk menderita. Kita baca 1, 2, 3, waktu Yesus berdoa, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau, waduh kurang besar di sana.
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya. Dia tahu persis apa artinya cawan yang harus diminum. Cawan itu adalah cawan penderitaan. Sebagai manusia, dia tahu persis kengerian orang yang mati dipaku di atas kayu salib. Itu adalah apa namanya? Seperti penganiayaan, ya, hukuman yang paling mengerikan. Karena matinya nggak langsung, saudaraku. Ya, di sini ditusuk, kaki ditusuk, darahnya mengalir sampai nanti matinya kalau sudah darahnya itu habis. Tapi Yesus bukannya begitu tok. Dia dipukul, dicambuk, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ya. Dia tahu itu sangat mengerikan sebagai manusia. Sebab itu dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, kalau boleh. Tetapi jangan itu kehendakku yang jadi, karena aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Berarti waktu Yesus siap melakukan jadilah kehendakmu, yang menanti dia adalah penderitaan, yang menanti dia adalah aniaya, yang menanti dia adalah pukulan, yang menanti dia adalah hinaan, olokan, diludahi, dan lain sebagainya. Pengorbanan. Demikian juga kalau kita berkata, Tuhan bukan kehendakku yang jadi, aku mau kehendakmu yang jadi, aku mau melakukan kehendakmu. Saudara-saudaraku, kita harus ya siap-siap. Bukan enak yang datang, bukan hanya enak ya, tapi ada yang nggak enak datang. Karena orang yang siap melakukan kehendak Bapa artinya siap untuk berkorban bagi sesama kita, untuk siap kita mengasihi sesama kita. Melakukan kehendak Bapa artinya bersimpati kepada sesama manusia, berkorban untuk sesama manusia, menolong untuk sesama manusia. Karena kehendak Bapa adalah agar kasihnya terrefleksi di dalam kehidupan manusia. Sebab itu ada pepatah begini, senangkan Tuhan dan senangkan sesamamu, maka engkau akan mendapat kesenangan daripada Tuhan. Ya, senangkan Tuhan, senangkan sesamamu, maka Tuhan akan menyenangkanmu. Dalam perjalanan saya ke Sumatera ini, itu saya rasakan, saudaraku. Ya, ya. Ini bukan pamer, tapi ini kesaksian, saudaraku. Jangan sampai keliru ya, ini kesaksian. Ya, saya belajar untuk melakukan kehendak Bapa, menyalurkan kasih. Ya, di rumah ada kopi, ada apa, itu menyalurkan kasih. Ini kesaksian, bukan tiap hari untuk dipamerkan, bukan itu. Ini karena kesaksian, saudaraku. Jadi siap mengasihi orang dengan kopi, dengan apa dan sebagainya. Ya, kadang kita tergerak, minggu ya bisa masak dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Hanya yang kecil tuh, hanya hal yang kecil, hanya masak apa, goreng bandeng dan lain sebagainya, kecil. Ya, tapi itu dilakukan dari hati, saudaraku. Ya. Itu dari hati, Tuhan tahu itu dari hati, saudaraku. Ya. Kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Ya, waktu saya ke Sumatera, waduh, saudaraku, dilayani tiap hari, tidak apa namanya, tidak lepas. Masakkan, saudaraku. Ya. Ayo masuk sana makan. Tulisannya BPK. Bawahnya apa? Badan Pemeriksa Keuangan nih. BPK bawahnya haleluya. BPK haleluya. Ternyata apa? Babi panggang karo-karo. Haleluya, saudaraku. Coba yang begitu ya. Udah selama saya di sana. Waduh. Sebetulnya saya harus ngencangkan perut ya, karena makanan enak itu kadang
nggak sehat ya, nggak sehat saudaraku, lemak gitu. Tapi bersyukur kepada Tuhan, tulang tetap sehat, itu karena anugerah daripada Tuhan. Yang ingin saya sampaikan di sana ya, ganti orang memperdulikan. Ayo tulan sana, nggak usah. Ya kali sebagai teman kadang-kadang beli bensin, beli itu tapi, oh sudah nggak usah. Kamu di sini urusannya aku. Ya, jadi saya di sana dilayani. Tuhan, Engkau baik. Tuhan baik buat saya. Tuhan baik buat kita semua. Waktu kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Siap hidup kita untuk kita bagi dengan sesama kita. Siap hidup kita agar berguna untuk sesama kita. Itulah melakukan kehendak Bapa. Ya. Kalau ayat berikutnya itu diteruskan, ada perkataan, bukankah aku dengan namamu aku menyembuhkan? Bukankah dengan namamu aku mengusir setan? Tapi Yesus berkata apa? Enyahlah dari hadapanku, kamu yang melakukan kejahatan. Ini bukan jemaat, saudaraku. Kalau yang berkata ngusir setan, nyembuh orang sakit, itu hamba Tuhan, saudaraku. Itu pendeta, saudaraku. Ya. Ternyata ada pendeta, ada pelayan Tuhan yang di hadapan Tuhan ditolak. Aku nggak kenal kamu, kamu yang pembuat kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatannya adalah bukan melakukan kehendak Bapa, tetapi memenuhi egonya sendiri. Itu satu kejahatan. Semua yang dikatakan untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri, itu adalah kejahatan. Berapa banyak saudara-saudaraku orang menggunakan nama Tuhan, ya, kayak Gehazi, ya, waktu Gehazi, Naaman itu pergi kasih pemberian kepada Elisa, Elisa menolak, Gehazi kintil, saudaraku, kintil. Lalu memakai nama orang lain, nama siapa? Ini ada nabi-nabi Tuhan dari gunung datang, dia perlu pakaian, lalu dia minta kepada Naaman, tolonglah dua orang ini, tolonglah kasih uang, tolonglah kasih pakaian. Langsung karena dia bilang itu yang nyuruh Elisa, ya langsung tadi dikasih, kok enggak mau sekarang? Betul-betul dia mau kasih, tapi sekarang dia bilang pembantunya datang, ini aku disuruh Tuanku supaya Tuhan memberi itu dua orang itu pakaian dan uang. Langsung dikasih, saudara. Ya, tadi dikasih apa? Gehazi kintil dua orang tadi. Sampai di tengah jalan diambil semua. Mana? Kasih saya. Dua orang suruh pergi. Ya. Uangnya untuk siapa? Untuk dirinya. Dia nabi. Dia calon nabi. Ya, dia pelayan nabi. Elisa dulu juga seperti itu. Posisinya Elisa sebelum jadi nabi, dia adalah pelayannya Elia. Ya, tapi Elisa menempuh jalan yang benar, akhirnya diangkat menjadi nabi yang lebih hebat daripada Elia. Tapi Gehazi bukan mentaati, ya, untuk menjalani supaya jadi nabi yang luar biasa, tapi telah terkecoh memanipulasi nama Elisa, memanipulasi nama teman-temannya. Ya, dicarikan apa tadi? Uang dan pakaian, tapi setelah di jalan direbut, diambil menjadi miliknya sendiri. Bukan melakukan kehendak Bapa, tetapi melakukan egonya sendiri, memanipulasi nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Itulah yang Tuhan berkata terus terang, aku tidak kenal kamu, kamu yang membuat kejahatan. Orang yang melakukan kehendakku, dia akan hidupnya berfaedah untuk sesama manusia, bukan merugikan, tapi menguntungkan, memberi faedah. Jemaat GBS Pintu Iman, kita adalah anak-anak Tuhan yang memberikan faedah untuk sesama kita, untuk siapa saja, karena kita tahu aku melakukan kehendak-Mu adalah menyenangkan hati Tuhan,
dan menyenangkan sesama. Akhirnya toh juga Tuhan akan menyenangkan kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus satu penutup, puji Tuhan. Haleluya. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberkati untuk memberkati. Kita ditolong oleh Tuhan untuk menolong. Kita dikasihi untuk mengasihi. Refleksikan kasih Allah di dalam hidup saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman Allah, hidup saudara akan diperdulikan, dipelihara oleh Tuhan lebih dari segala-galanya. Ayo kita siap, aku mau jadi pelaku firman Tuhan. Kita pujikan Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Puji Tuhan. Kita tunduk di hadirat Tuhan, kita renungkan firman Allah. Aku siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Artinya siap untuk menyelamatkan jiwa, siap untuk menjadi berkat bagi sesama, diselamatkan untuk menyelamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan sikap menyembah Tuhan. Haleluya. Berdoalah di dalam hatimu, bentuklah hidupku Tuhan, agar aku menjadi berkat, aku menjadi pelaku-pelaku daripada kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu, orang yang menyenangkan hati Tuhan hanyalah orang yang siap untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Tuhan sangat berkenan bagi setiap kita anak-anaknya yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Kehendak Bapa adalah jangan sampai ada yang binasa, tetapi supaya semua berbalik dan bertobat. Tugas kita membalikkan hati-hati manusia untuk berpaling kepada Tuhan, untuk berpaling kepada Yesus, untuk bertobat agar dia tidak berjalan menuju kepada neraka penghukuman, tetapi mereka berbalik untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Senangkanlah Tuhan dengan kita melakukan kehendaknya. Ayo kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan,
Ku serahkan hidupku, serahkan untuk menjadi pelaku kehendak Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Waktu kami kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, buka hatimu padanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dan pagi hari ini mari buka hatimu, kita datang kepada Tuhan. Berikan waktumu untuk kita menyembah Tuhan. Tanpa kita menyembah Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan aku mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Amin, amin.
jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa ku mengasihi. Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Haleluya. Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa ku merindukanmu. Amin. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu terus melingkupi kami ya Bapakku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Syakalala. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh kami menyadari Tuhan, betapa ku merindu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kehadiran-Mu kami butuhkan di tempat ini. Kami menikmati kasih kuasa Tuhan. Dan pagi hari ini kami tahu yang menyenangkan hati-Mu, kami dapat membawa orang-orang bertobat kepada Engkau. Menyenangkan hati-Mu, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan.
Pagi ini Bapak Ibu, saudara yang saat ini mengalami beban pergumulan masalah tantangan, pegang ini bahwa Tuhan tidak jauh daripadamu. Tuhan sangat dekat dalam hidupmu. Tuhan ada di hatimu. Tuhan akan menolongmu, menjagamu, menyertaimu sampai pada kesudahan. Bagian kita hanya percaya. Amin. Percaya kepada Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari yang sudah disampaikan, menjadi berkat bagi kami, bahwa kami mau melakukan kehendak Bapa dalam hidup kami. Kehendak Bapa yang paling hakiki, membawa orang-orang bertobat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, ditambah-tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan, menjadi berkat dimanapun beliau berada. Berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan beliau dan keluarganya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang paling terbaik bagi Tuhan, saling memujikan setelah pujian. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu perut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, mata menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan dengan mencucurkan pasti akan membawa berkat-berkatnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada hari raya minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat taburan firman-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan tempat ini, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kembali kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, hari ini kami juga boleh memberikan persembahan kami terbaik bagi Engkau Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan untuk gereja Tuhan. Kiranya Tuhan, melalui persembahan Tuhan, biarlah kerajaan surga-Mu semakin dipermuliakan Tuhan tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan juga belum menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Dan Engkau juga memberkati Tuhan setiap pengelola yang mengelola keuangan ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau yang sediakan setiap kebutuhan hidupnya, dan Engkau juga yang berhikmat dalam mengelola keuangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan persembahan ini dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita saksikan warta kebenaran firman Tuhan pada bulan
Oktober ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya yang terus melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bulan Oktober ini gereja kita mengambil tema yaitu melakukan kehendak Bapa. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mendorong untuk setiap orang percaya melakukan kehendak Bapa, melakukan yang terbaik. Karena ketika kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, mengapa kita melakukan yang terbaik? Karena Tuhan terlebih dahulu melakukan yang terbaik. Balasannya, lakukanlah kegiatanmu, lakukanlah perbuatanmu seturut kehendak Tuhan. Nah bulan ini kita akan belajar melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa yang seperti apa yang harus dilakukan, yang kita akan pelajari. Dan kita akan terus mengenal Bapa yang di surga, yang sangat mengasihi kita. Nah saudara, saya mengundang saudara untuk hadir di gereja kita, untuk kita bersama-sama berpesta, memuji, memuliakan, merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama saudara kita seiman. Saya tunggu saudara dalam ibadah-ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk hadir dalam ibadah hari raya Minggu setiap pukul 9 pagi, dan ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 malam, dan ibadah doa inti pribadi setiap pukul 8:30 WIB di tempat ini. Kemudian ada ibadah kerawan, ibadah pemuda bukti setiap pukul 4:30 sore di tempat ini. Dan Biston pagi setiap pukul 4:30 pagi di tempat ini dari Senin sampai Sabtu. Joy Kids setiap minggu pukul 9 pagi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Sehat semua? Haleluya. Bu Nino sehat? Ibu Sri sehat? Pak Yati sehat? Semuanya sehat ya? Ya, puji nama Tuhan. Om Widodo pasti sehat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gak kerasa ya kita sudah masuk bulan Oktober ya. Dan di Oktober ini berarti Oktober, November, Desember kita akan melaksanakan ibadah Natal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan berdoa agar Natal yang terlaksana di bulan Desember nanti menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kemarin saya coba bikin kerangka dengan anak-anak muda. Saya rindu bahwa ketika kita mengadakan Natal besok, ada sesuatu, ada kesan bagi setiap yang hadir. Setuju? Oleh sebab itu Bapak Ibu doakan. Setelah ini para Lewi akan kumpul dan kita akan mulai rapat untuk Natal di tahun 2023. Kemudian selanjutnya kita berdoa untuk beberapa saudara kita, Pak Wiranto, Pak Bu Wiwit yang saat ini tidak hadir. Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan keadaannya. Baik, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu
setia melayanimu. Bahagia jadi keluarga Allah. Kami bahagia Tuhan. Bahagia jadi keluarga Allah. Kami bahagia. Bahagia jadi keluarga Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah membawa setiap pujian penyembahan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan pagi hari ini sebelum kami pulang, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau menjamah satu persatu. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang saat ini sedang mengalami beban masalah ekonomi, Tuhan menolong mereka, membukakan pintu-pintu mujizat bagi mereka. Yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang saat ini sedang berkuliah, Tuhan menolong kuliahnya. Yang saat ini sekolah, Tuhan memberikan hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk dapat menjalani sekolah dan ujian-ujian yang dihadapi. Pagi hari ini Bapa, kiranya pertolongan Tuhan, berkat Tuhan melimpah bagi seluruh setiap jemaat di tempat ini. Sidang jemaat GBS Pintu Iman diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Usaha kami diberkati Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Rumah tangga kami pun diberkati Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan pun akan turun kepada anak dan cucu kami. Karena kami adalah orang-orang yang benar, yang hidup menurut seturut firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang selanjutnya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu. Karena masa depanmu penuh dengan bilang-bilang. Diberkati tangan-tangan yang mengerjakan, diberkati setiap langkah kakimu. Kau menjadi orang yang diberkati dan sangat diberkati Tuhan, karena engkau adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. 5 berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pulang bagi kita. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi